sesuatu yang disukai Allah. Walaupun orang tidak suka, Allah akan suka kepadanya, ridho kepadanya, dan Allah juga orang yang menyukai, dan Allah akan memperindah kehidupannya, memperindah amalnya, memperindah lisan. Fadhkuruni azkurkum. Ingat aku ketika kamu lagi senang, ketika kamu lagi lapang, ketika kamu merasa nggak butuh, nanti aku akan ingat kamu ketika kamu lagi susah, lagi sempit, lagi butuh. Fadhkuruni azkurkum. Jangan cuma ingat Allah ketika butuh, sehingga nanti Allah baru akan ingat kita di kebutuhan berikutnya, karena Allah membalas perbuatan kita bukan langsung waktu itu. Jadi kalau kita mau ditolong ketika susah, jadilah orang yang selalu mengingat Allah ketika kita senang. Lagi nggak ada masalah nih, kita ingat Allah. Gimana ingat Allah ketika kita lagi senang? Bersyukur. Ketika dapat nikmat, alhamdulillah ini nikmat dari Allah. Diingat Allahnya tuh dimention terus, di tag terus, sehingga ketika nanti kita kekurangan, Allah bilang itu hambaku ya, bantu deh. Karena ketika aku kasih dia nikmat, dia ingat aku. Begitu dia punya masalah, aku akan ingat dia, Kalau kita ngandelin Allah banget dalam segala urusan, la yudayyi'an Allah, itu intinya. Allah nggak akan ngecewain kita. Manusia bisa banget ngecewain kita, bukan karena dia jahat. Kadang dia nggak ngecewain kita karena emang dia nggak mampu untuk memuaskan dan membahagiakan kita. Bukan karena dia pengkhianat, seorang istri, seorang suami kadang mengecewakan kita, bukan karena dia nggak sayang sama kita, tapi dia nggak mampu memenuhi semua kebutuhan kita. Dia terbatas. Dan justru juga banyak orang yang sengaja ngecewain kita karena dia jahat, tapi ada juga orang baik ngecewain karena dia nggak mampu. Tapi Allah maha baik dan maha mampu. Bukan cuma maha baik, kalau baik doang nggak mampu, apa bisa kita lakuin kan? Tapi kalau baik dan mampu, nggak ada batas. La haula wa la quwwata illa billah. Keajaiban-keajaiban yang luar biasa terjadi dalam hidup kita kalau kita mengandalkan Allah, selaras antara lisan dengan hati kita. Rasulullah SAW pernah menyebutkan, siapa yang dapat menunaikan siam Ramadannya, dia lakukan benar karena Allah, bukan cuma formalitas, sekedar tahan lapar, haus, tapi dia lakukan karena Allah, dan dia berusaha memburu banyaknya pahala, bahkan dia bermuhasabah akan dosa-dosanya. Itu kata Nabi, kalau benar puasanya, maka kalau tadi sampai malamnya dia berbuat salah diampuni, dari malam ke siang dia punya salah lagi, diampuni seluruh dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Pernah menyampaikan peringatan keras, maka siapapun orang-orang yang puasa, yang berukuh ta'ala wa syaraba, meninggalkan makan minumnya, tapi dia mohon maaf tidak terputus dengan qaulaz zur, kata-kata yang kotor, yang jorok, perbuatan yang tercela, fala yahtaju billahi ila siyamihi, maka Allah tidak butuh pada puasanya. Bahasa begitu. Kalau saya butuh apa kau puasa? Saya butuh kau puasa di masa terima, tapi kau puasa. Ketika masih ada orang puasa sedang mencuri, ada orang puasa sedang mencela, ya itu kata Nabi, Allah tidak butuh pada puasanya. Dan seperti itu ngapain puasa Allah nggak butuh pada puasanya. Artinya jangan coba-coba menyandingkan puasa dengan maksiat. Ada puasa itu fungsinya menutup maksiat. Awas puasa fungsinya menutup maksiat. Kalau ada orang puasa masih mengerjakan maksiat, yang salah dengan puasanya. Siapa yang bisa menunaikan qiyam Ramadan yang kita sebut dengan tarawih itu, kalau dia lakukan dengan benar, yakin karena Allah, dengan imannya bukan karena sekedar formalitas saja, kemudian dia berusaha mendapatkan pahala berlimpah dengan evaluasi dirinya, maka perhatikan kalimatnya. Sebelum Anda mendapatkan pahalanya, kemuliaannya, kata Nabi, kalau benar qiyamnya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni seluruh dosa-dosa yang pernah dia kerjakan sampai di dalam hidupnya. Semua namanya baik. Bisa, Anda butuh rezeki, sebut namanya Ya Razzaq. Anda sedang belajar, besok mau ujian, belajar supaya dipercepat ilmu, sebut namanya Ya Ali. Anda sedang bekerja, ada yang usil, ada yang iseng, ada yang ingin mencelakai Anda, sebut namanya Ya Jabbar, Ya Malik. Sedang punya banyak masalah, sebut Ya Sabar. Tapi kalau Anda ingin menyebut satu nama yang ingin itu semua masalah Anda tuntas, sebut Allah. Ya Allah, Anda bermunajat kepada Ya Allah, Anda memohon kepada kalau Anda benar menyebutnya, benar memohonnya, maka demi Allah ada hadis yang langsung disebutkan oleh Nabi SAW. Langsung disebutkan, jika Anda memanggil Allah dengan nama yang tinggi dan benar cara memanggilnya, maka semua permintaan Anda sulit bagi Allah untuk menolak. Orang yang ikhlas
dipuji, diangkat, diagungkan, dimuliakan, dihina, dicaci maki, sama saja. Dia tak peduli. Dia tak peduli nilai manusia. Dia tidak peduli apa kata manusia. Manusia senang, dia tak peduli. Manusia tidak senang, apalagi dia tak peduli. Yang dia pedulikan, Allah senang, Allah suka, Allah ridha, Allah mau, sudah selesai. Kalau kita bisa hidup dengan seperti ini, insya Allah kita punya hati nurani, akan baik sama semua orang dan selalu berbaik sangka. Jangan kita selalu bertafsir sendiri. Dua orang dulu di sana. Pusing kita. Coba kalau kita berduri apa kata orang, wallahi kita yang pusing bukan mereka. Makanya kata Nabi, Anda punya anak dari kecil ajarin sholat, kenalkan dulu. Dulu orang-orang itu begitu, sebelum waktunya dikenalkan, jalan, begitu lari, biarin dulu. Setelah itu diberi pengertian, nah ini bukan tempat berlari, yang berlari di sana nanti, yang di sini nanti akan ada orang-orang baik semuanya. Terus Anda lihat berbaris, baris sapi. Kalau pengen baik ikutan baris nanti. Terus nanti ada yang memimpin di depan, namanya imam. Imam itu siapa ya? Tetangga kita bukan yang Pak Imam, bukan. Kalau tetangga kita namanya Imam S. Arifin. Kalau yang ini Imam Salat namanya. Imam Salat itu nanti akan pimpin menyembah Allah. Allah siapa ya? Allah itu yang memberikan ayah rezeki. Allah itu yang memberikan ayah rezeki sehingga bisa beli tobat buat kakak. Yang kasih Allah. Nanti kalau kakak bagus bisa ikut rapi di sini, Allah akan senang, akan ditambah lagi oleh Allah. Oh begitu ya. Datang begitu caranya. Ini bukannya waktu salat belum dikenal dibawanya main-main di masjid. Allah bilang, hambaku merasa kalau dirinya punya Tuhan yang mengampuni dosa, aku ampuni dosanya. Baru diampuni, bikin lagi dosa, terus minta ampun lagi sama Allah. Allah bilang diampuni, dia merasa punya Tuhan. Baru diampuni, bikin dosa lagi. Sampai malaikat nggak sabar, ya Rob, ini hamba bikin dosa, minta ampun, diampuni, bikin dosa lagi. Terus, sampai kapan begini? Malaikat nggak sabar. Itu dia, sampai malaikat nggak kuat. Tapi kita punya Tuhan nggak ada kayak dia deh, nggak ada duanya. Allah Subhanahu Wa Taala nggak ada duanya, cuma dia ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, dia bilang ke malaikat, wahai malaikat, biarin hambaku, selama hambaku merasa punya Tuhan yang mengampuni dosa, maka aku akan ampuni dosa-dosanya, apapun dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba. Selama dia datang minta ampun, aku ampuni kepada Allah. Seluruh dunia mau membunuhmu, menyakitimu, membawakanmu, kalau tidak kepada Allah, maka tidak. Semua orang mau mendatangkan manfaat, mau menolongmu, kalau tidak kepada Allah, maka tidak. Kalau Allah mau menimpakan sesuatu kepadamu, tak ada yang bisa menyingkapkan itu kecuali Allah. Wa yurid bi khairin, kalau dia mau mengasihi kau sesuatu yang baik, tak ada pula satu yang bisa menolak. Itu yang dia menjadi Asmaul Husna. Wa nafi'u wa barru. Barru dia yang bisa menolak mudar. Nafi'u dia yang datangkan manfaat. Kalau kuat tauhid antum, maka kecil antum melihat benda, kecil antum melihat dunia. Keyakinannya sholat itu perintah. Perintah itu diturunkan bukan ingin memberikan beban pada anda supaya sholat. Anda nggak sholat itu anda rugi. Cuma setelah kalimat hayya 'alas sholat, anda bertanya kenapa sholat? Hayya 'alal falah. Aku memberikan kebahagiaan. Bukankah kau menuntut kepadaku, ya Allah berikan kebahagiaan di rumah tanggaku, berikan kebahagiaan di pekerjaanku, berikan kesuksesan dalam karirku. Sekarang Allah berikan jalannya. Ini manusia paling aneh di muka bumi, minta dikasih nyaman. Oke, saya sering katakan, sebetulnya nggak ada yang nggak dapat hidayah. Diberikan, cuma saat diberi nggak diambil. Anda datang nih ke pengajian, jadi pengajian bisa dikasih aqua, dikasih makanan ringan, snack, kasih. Ya panitia udah ngasih setiap orang kebagian, cuman anda menolak, nggak mau ngambil. Tiba-tiba di jalan misalnya dehidrasi karena nggak sarapan, dia lapar, pingsan. Ketika pingsan itu yang salah panitia atau anda yang ngambil? Karena bertemu lalu berjodoh, atau karena ada jodoh maka bertemu? Karena ada jodoh maka bertemu. Berapa banyak orang yang bertemu tapi tak berjodoh? Berapa banyak orang yang berjodoh baru sekali bertemu langsung jadi? Tapi jangan gara-gara ini lalu tidak usaha. Yang jomblo-jomblo besok nyampe, tapi nggak ada usaha. Bukan pertemuan yang membuat jodoh, tapi jodohlah yang membuat jodoh. Makanya harus ada ikhtiar dan usaha. Tobat itu terus, makanya disebut tawat itu nggak berhenti. Jadi kalau sekarang belum terasa perubahan, ya terus tobat, jangan berhenti, terus tobat. Bisa sekarang tobat, masih terulang, tobat lagi, terus jangan berhenti sampai anda merasakan bahwa perbuatan itu buruk dan membenci. Nangis, hari ini nangis, nggak bisa besok nangis, nggak bisa besok nangis, nggak bisa lagi tangisi di antara yang belum bisa menangis. Terus, dan kalau itu anda wafat, anda sedang begitu wafat dalam keadaan berusaha. Orang yang cerdas bukan yang IQ-nya tinggi, orang yang cerdas bukan yang IP-nya 4,0. Orang yang cerdas adalah mandana nafsahu, bisa dia tekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dia berpikir nanti setelah mati aku akan bawa apa. Orang yang
fasik itu masih lebih baik daripada orang yang murai, orang yang tidak tahu diri, yang merasa dirinya hebat. Hati. Karena itu nggak enak juga duduk di muka ini. Nggak enak juga berbicara ini, saudara. Kadang-kadang jadi murai, orang yang fasik yang merasa dirinya berdosa itu lebih baik daripada orang yang begini nih. Jadi kalau kamu jadi orang cinta karena Allah, tapi kalau sudah dicintai oleh manusia, koreksi diri, pantas lain diri. Jangan-jangan lebih pantas diludahi sama orang. Saking aja orang Allah masih menutupi dengan rahmatnya kepada kita semuanya, nggak dibuka. Kalau dibuka hatinya kita malu kita, malu kita semuanya. Nah itu penting sekali untuk menjadi orang yang bisa cintakan Allah. Dan yang kedua penting sekali untuk kita menjadi orang yang tahu diri, mengakui tentang kesalahan dan memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha sekali. Bahkan ketika kita melakukan dosa, diam-diam di malam hari tidak ada yang melihat kecuali Allah, kemudian cuma satu malaikat yang mencatat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbisik kepada malaikat itu, jangan catat dulu, mungkin besok dia akan bertobat, dan jangan kabarkan ini kepada malaikat Allah. Kalau kita buat dosa diam-diam, Allah tutupi aib kita, nggak mau ngasih tahu kepada yang lain. Tapi begitu kita taubat, Allah langsung mengatakan, wahai para malaikat, lihat hambaku itu, dia bertaubat. Giliran kita beramal soleh, Allah umumkan. Giliran kita buat dosa, Allah diam aja. Allah kasih masalah buat kita karena Allah pengen banget ngampunin dosa-dosa kita. Allah kasih kita musibah karena Allah pengen banget melihat kita datang menangis, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyambut kita dengan kasih sayangnya. Jadi kalau Anda datang ke majelis ilmu, carilah tempat yang bisa mengangkat derajat Anda, itu maksudnya. Jadi bukan sekedar datang tapi tidak menambah apapun pada diri Anda. Yang ditambah itu dua, satu iman, dua ilmu. Iman mendekatkan Anda dengan Allah, ilmu memberikan kualitas pada keimanan Anda. Jadi kalau ada majelis ilmu tidak membuat Anda dekat dengan Allah, itu bukan majelis namanya. Saya pun sering katakan, kalau apa yang saya sampaikan tidak membuat Anda semakin dekat dengan Allah, maka tinggalkan saya dan cari ustaz lain. Engkau pernah hidup nyaman ataupun engkau mengalami masalah yang sangat pekat dalam kehidupan, engkau alami sesuatu yang dahsyat sampai engkau bingung, bimbang, takut, mereka menuduhmu dengan macam-macam. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Saya pastikan kepadamu, dalam keadaan nyamanmu seperti dulu ataupun engkau bimbang seperti sekarang, Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu ataupun menuduhmu. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menjaganya baik dalam keadaan yang tenang dan nyaman ataupun dalam kesulitan yang luar biasa. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Nanti saya akan tunjukkan kepadamu, jika kamu telah tabah dan sabar menerima cacian mereka, menerima tuduhan mereka, bahkan melihat pokok iman. Tapi saya pastikan kepadamu, jangankan yang seperti ini, masalah pekat yang paling hebat yang kamu akan hadapi, yang membuat kamu sedemikian sulit lebih daripada ini, yakinkan pada jiwamu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kata Allah, orang yang bisa masuk ke surga adalah hamba-hambaku yang punya dua syarat saat dia hidup di dunia. Nah, di antara dua ini syarat pertamanya iman. Nah, kemudian yang kedua, wa amilus shalihat, iman dan amal saleh. Karena syarat masuk surga bukan kedudukan. Kalau syarat masuk surga kedudukan, Fir'aun paling duluan masuk surga, Namrud lebih duluan masuk surga. Kalau syarat masuk surga itu kaya, maka Qaun itu paling depan masuk surga. Kecuali nanti kedudukan atau harta itu diisi dengan iman. Iman itu yang akan menunjukkan harta dan kedudukan untuk mengerjakan amal saleh sebagai bekal ke surga, sesuai dengan amalan-amalan yang kita kerjakan. Yang sering kali mempelajari urusan dunia, malam pertama di dunia, coba cek persiapan Anda malam pertama di alam kubur. Coba kira-kira yang terjadi saat diantarkan dengan banyak orang, ditinggalkan sendirian, suasana tidak ada yang menemani. Ya, Masya Allah. Coba disiapkan ya. Dengan masih katakan dia bisa menjamin istri tidak sehatnya. Kalau sudah tahu hidup kita tidak aman, maka setidaknya di bulan ini ayo kita mulai perbaiki diri kita. Dan cara terbaik sumber untuk memperbaiki diri adalah memperbaiki keadaan hati kita, karena semua perilaku buruk itu bersumber dari hati. Kata Nabi SAW, inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al-jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluh. Sungguh di dalam tubuh setiap manusia itu ada segumpal daging sepenyehang saja, tapi sangat menentukan keadaan perilaku ini, sifat dan sikapnya. Kalau itu baik maka akan baik semua sifat dan sikapnya, dan kalau itu buruk, maaf, maka akan buruk semua sifat dan sikap. Kata Ibnu Umar, aku tidak bisa melihat wajahnya Allah, tapi kalau aku ingin tahu seperti apa Allah tersenyum kepada hambanya, maka Rasul kemudian menjawab, wahai Ibnu Umar, kalau kamu ingin membuat wajah Allah tersenyum kepadamu, maka buatlah senyuman di wajah ibumu. Karena saat ibumu tersenyum karena kebaikanmu, ibumu tersenyum karena ulahmu, ibumu tersenyum karena kelakuanmu, ibumu tersenyum karena perilakumu, ibumu tersenyum karena prestasimu, ibumu tersenyum karena sesuatu yang kamu berikan kepadanya. Di saat itu Allah sedang tersenyum kepada kamu. Jika memang di tempat ini hati kami masih kotor, ya Allah, sering bermaksiat, ya Allah, kami mengaku zalim pada ayah ibu kami, ya Allah, kami durhaka pada ayah ibu kami, ya Allah,
tentu aku kami mengakui semua kami ingin berubah ya Allah. Ya Allah, dalam segala permohonan kami ringan kami saat kami mengucapkan kalimat maut tidak. Ya Allah, mohon jawab kalimat kami ya Allah. Ya Allah, hidup kami dengan kalimat yang indah. Ya Allah, ulama seluruh lain-lain jiwa-jiwa yang benar. Engkau sudah menjadi baik. Irji'i ila rabbika radiyatan marudiyah, cepat pulang. Aku sudah merindukanmu. Aku rindu dengan kebaikanmu. Kau akan rindu dengan pemberianku. Aku sudah siapkan surga terindah untukmu. Kau akan jadi hamba yang memuliakan. Kamu jangan putus asa ya rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Allah ampuni semua dosa kamu. Makanya saya sering katakan, kalau ada orang yang ditawari oleh orang ampuni, dosa sedikit saya ampuni, banyak saya ampuni, lebih banyak lagi saya ampuni, melimpah pun saya ampuni. Kalau semua tawaran ini belum membuat Anda mau taubat, lantas Anda mau kasih apa lagi? Coba Allah bilang apa lagi? Anda sakit disembuhkan, maaf, Anda butuh diberikan, Anda susah dimudahkan, Anda dosa diampuni. Maka saya juga menyuruh kepada siapapun, saya sering katakan, tidak ada orang yang sempurna. Kalau pernah berbuat salah, itu namanya manusia. Cuma bedanya dengan setan tidak mau tobat, manusia tobat. Maka sering saya katakan, tolong bedakan, kenali diri Anda manusia bukan setan. Paham ya? Begitu melakukan kesalahan, langsung isi dengan istighfar. Kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang, apa yang dilihat? Apakah jubahnya? Apakah aksesorisnya? Apakah berapa kali haji Makkah? Apa yang kita lihat? Lihatlah bagaimana dia meninggalkan sesuatu yang tidak penting bagi kehidupan akhirat. Kalau bersedekah kepada fakir miskin, nilainya cuma satu, cuma bernilai sedekah. Tapi kalau bersedekah kepada kerabat, nilainya dua, silaturahmi. Pertama dapat pahala, yang kedua dapat silaturahmi. Tapi kalau ekonomi bagus, mapan, mau ngasih orang, mulai dari mantaul, orang yang kau beri nafkah, istri, anak, orang tua, mertua, karena mereka susah dalam kesulitan. Baru kemudian dengan orang tua, adik, kakak, ipar. Kalau nggak ngasih, mau beri, yang dekat-dekat dulu. Loh, apakah memberi nafkah kepada istri bernilai sedekah? Iya. Memberi nafkah kepada anak bernilai sedekah? Iya. Memberi nafkah kepada kerabat bernilai sedekah? Bernilai sedekah. Jadi sudah menunggu sedekah. Setiap bulan-bulan sembuh bernilai sedekah. Subhanallah. Yang pertama di hukum Pascal di fisika mengatakan orang yang cenderung hidupnya orientasi kepada gaya maka tekanannya tinggi. Tekanan juga tinggi. Ya. Makanya rumus fisikanya Anda lebih tahu daripada saya. F gaya berbanding lurus dengan P kan? Hukum Pascalnya gaya berbanding lurus dengan tekanan. Siapa yang hidupnya banyak gaya maka semakin tertekan hidupnya. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Kalau kita sedang punya ujian di rumah kah, pekerjaan kah, kehidupan sosial kah, sebesar apapun ujian itu kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, wah ini, kenapa saya? Kata Allah, enggak, memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Gimana caranya agar ingatan kita tajam? Wah, sayangnya ingatan aku juga nggak tajam. Sepertinya kamu berhadapan orang yang salah. Tapi ketika kita tanya dengan iman nanti kita bilang jauhi maksiat karena ilmu adalah cahaya dan cahaya itu nggak akan mau tembus sama orang-orang yang kotor. Kata Allah, wasta'inu, hei hambaku, jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, maka lakukan kalimat baik-baik, wasta'inu, mintakan solusinya kepadaku. Jadi kalau sedang punya masalah, bukan bikin status, akan selesai. Apa yang harus dilakukan kata Allah? Jika anda beriman kepadaku, yakin denganku, maka wasta'inu, punya persoalan minta kepada Allah. Caranya bagaimana? Satu, bisabri, terima dulu masalah itu, jangan dikeluhkan. Kaidah lain muncul, karena mustahil saya akan hidupkan persoalan kalau tidak anda mampu mengatasinya. Nah, ketika anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalat, kemudian datang menaikkan sholat dan mintakan solusi kepada Allah. Ada orang yang sudah pesan tiket dan paket lengkap untuk umrah di bulan Ramadan. Jadi jauh-jauh hari pesan karena tahu akan padat situasinya. Dan apa yang terjadi? Ternyata harap-harap ingin ke Ramadan, masuk bulan Rajab, wafat semua orang itu. Ada seorang syekh dari Timur Tengah dia ceramah, ada sekelompok orang berharap-harap dapat kemudian berangkat di Ramadan, tiba-tiba wafat di bulan Rajab. Sampai ulama ini mengatakan kalau tak dapat Ramadannya, karena kita tak tahu kapan pulang, minimal Rajabnya. Maka apa yang kita lakukan di bulan Rajab?
Nanti akan ditemukan orang yang ibadah tidak paham apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam ibadahnya. Contoh sholat, kata Allah akan ada orang sholat yang saat sholat tidak mengerti apa yang dia baca dan dia lakukan dalam sholatnya. Jujur tanyakan pada diri kita, sampai detik ini dari sekian ribuan kali ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang kita paham? Jangan-jangan kita ruku tapi tidak ngerti yang dibaca, sujud tak paham yang diungkapkan, bagaimana bisa khusyuk? Orang yang beriman itu tidak ujian itu kata, apakah mereka akan dibiarkan saja begitu mengatakan amanna, kami beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Apakah Allah membiarkan saja begitu gratis, tidak ada ujian, tidak ada cobaan sama sekali? Tidak demikian, karena mereka belum diuji. Ini bukan karena Allah benci dengan kita, tapi ada hikmah di balik itu. Iman kuat, maka Allah uji engkau dengan kekuatan ujian yang kuat, dan di balik ujian itu ada penghapusan dosa. Teman saya tidak sholat, tidak puasa, tidak pernah berzakat, tidak pernah sholat, meski lancar, rumahnya besar, mewah, wabah, anak-anaknya sehat. Saya kok bisa begini ya Allah? Dia tidak akan mencuci maki, dia tidak akan sumpah serapah. Itu semuanya di balik itu ada hikmah. Sebab itu Allah ingin mengatakan ayat, Allah ingin menghapuskan segala dosa, dan setelah itu engkau mendapat kesenangan. Kita mesti sadar teman-teman sekalian, pertama Allah akan wafat. Ketika Anda sadar Anda akan wafat, meninggalkan dunia ini, maka Anda mesti paham, sudah punya bekal belum untuk pulang. Jangan-jangan Anda sibuk menyalahkan rumah dunia Anda. Begitu pada listrik kesibuk PLN masuk ke alam kubur, ada cahaya. PLN ada yang dihubungi. Teman-teman, karena alam kubur itu bekalnya bukan bekal dunia, maka Anda tidak akan pernah bisa membawa cahaya dunia ke alam kubur. Maka saya ajak Anda pada malam hari ini, coba ayo kita berubah. Tolong pikir baik-baik, tidak akan ada yang abadi. Dan besok pun demi Allah saya katakan, Allah bisa mewafatkan kita pada malam hari ini. Saya cuma mau tanya sedikit saja dengan kita, kalau Allah wafatkan Anda pada malam ini, sudah siapkan Anda dengan kamu pulang Anda pada Allah. Datang seorang yang hitam, dia peluk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa engkau peluk aku? Kerana aku tidak yakin bahawa aku akan masuk surga bersama engkau. Engkau mulia, aku tak mulia. Engkau Quraisy, aku tak Quraisy. Engkau keturunan Nabi, aku tidak siapa-siapa. Tapi apa jawab Nabi? Al-Mar'u ma'a man ahab. Engkau akan bersama dengan siapa yang kau cinta. Malam ini kita bersama di masjid warisan Nabi, di tempat melaksanakan sunnah Nabi, dan yang kita kaji pun hadis-hadis Nabi. Walaupun kita tak dekat, tak sesuku, tak sebangsa dengan dia, kita insyaAllah bisa boleh bersama dengan dia. Amin. Dengan apa? Al-Mar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan cintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya Allah yang maha kaya, tak mendekati Allah minta kekayaan. Katanya Allah yang maha menenangkan, tapi saat gelisah kenapa tidak mendekat kepada Allah? Katanya Allah yang punya solusi, tapi ketika punya masalah kenapa menjauh dari Allah? Katanya Allah yang bisa mengampuni, sadar, tapi kenapa nggak minta ampun? Kenapa nggak taubat? Katanya sadar mau wafat, tapi kenapa nggak cari bekal? Katanya nggak pengen ke neraka, tapi melakukan perbuatan yang menjerumuskan dia ke neraka. Lalu di mana kita menyimpan akal kita? Di mana kita menyimpan iman kita? Nikmat itu nggak ada yang pernah puas. Contoh, punya sepeda nikmat bukan? Punya motor nikmat tidak? Punya mobil nikmat tidak? Pertanyaan saya, ketika Anda dapat sepeda, apakah merasa cukup punya sepeda? Kalau sudah dapat sepeda, pengen apa? Sudah dapat motor, pengen apa? Sudah punya mobil, pengen apa? Sama. Karena singgah, nantangin nggak bisa, masih pengen. Kalau menikah, pengen apa? Sudah menikah, pengen apa? Punya anak. Sudah punya anak, pengen apa? Pengen cucu. Semua terus, ketika ada puasnya, nikmat terus pengen. Nanti di akhirat, nanti di akhirat, saya akan berikan kepada sampai kamu puas. Ini waktu, tapi sampai masanya, waktu yang lalu, yang lama dapat terulang kembali. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Waktu yang lalu tak dapat terulang kembali. Jangankan menit ini, jangankan waktu ini, jangan jam ini, detik yang lalu menetes air mata darah, kita tidak akan dapat mengulangnya kembali. Oleh sebab itu tatap masa depan, isi dengan amal-amal soleh, isi dengan zikir, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah waktu. Apa kata orang barat tentang waktu? Time is money. Waktu adalah uang. Tapi Islam tidak berkata demikian. Apa itu waktu? Wal asr, demi waktu. Innal insana lafi
pertama, kalau sedang punya persoalan, yakin Allah akan menolong kita. Yang kedua, ingat baik-baik, setiap ada persoalan selalu ada solusinya. Yang ketiga, selalu lapangkan hati kita dalam menerima cobaan apapun. Yang keempat, cepat move on. Kalau ada masalah, selesaikan, hadapi, serahkan semua kepada Allah hasilnya. Setelah itu, siapkan rencana-rencana kita berikutnya. Kalau hidup kita begini, kita akan beratur dan tidak akan disibukkan oleh celaan dan tantangan yang ada dari sekitaran kita. Kenapa makan kita ibadah? Karena sebelum makan kita sebut nama Bismillah. Kalau mau yang agak panjang, Bismillahirrahmanirrahim. Yang lebih panjang, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makanya nanti kalau ada tamu makannya lama. Ente kenapa makan lama? Ya akhi, ini adalah ibadah. Maka ibadah harus khusyuk. Makannya lama, sholatnya cepat. Orang yang ikhlas dipuji, diangkat, diagungkan, dimuliakan, dihina, dicaci maki, sama saja. Dia tidak peduli. Dia tidak peduli nilai manusia. Dia tidak peduli apa kata manusia. Manusia senang, dia tidak peduli. Manusia tidak senang, apalagi dia tidak peduli. Yang dia pedulikan, Allah senang, Allah suka, Allah ridha, Allah mau, sudah selesai. Kalau kita bisa hidup dengan seperti ini, insya Allah kita punya hati nurani, akan baik sama semua orang dan selalu berbaik sangka. Jangan kita selalu bertafsir sendiri. Dua orang duduk di sana, pusing kita. Coba kalau kita berduli apa kata orang, wallahi kita yang pusing, bukan mereka. Orang itu sama Allah dikasih masalah, cuma dikasih kunci jawaban. Ada soal, ada kunci jawaban. Ada orang yang bingung, sibuk lihat soal tapi tidak pernah lihat kunci jawabannya. Sibuk lihat mikiri masalahnya tapi tidak pernah mikiri solusi yang ditawarkan sama Allah. Salatmu itu solusi untuk semua masalahmu. Ibadahmu solusi untuk semua masalahmu. Istighfarmu solusi untuk semua masalahmu. Tapi kenapa kamu cuma mikir masalahmu tapi kamu nggak pernah mikir solusinya? Gimana kamu menjalankan solusi ini dengan sebaik-baiknya? Ini hidupnya senang tapi sholatnya nggak karuan. Hidupnya bahagia tapi nggak buru walidain. Ingin rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah tapi nggak pernah istighfar atas perbuatan dosa. Nggak bisa. Solusi masalah itu sholat kita, istighfar kita, sholawat kita, buru walidain kita. Jadi janjikan itu semuanya akan mendatangkan kebaikan. Ini jadi solusi. Pikirkan, jalani solusi dengan baik, nanti semua masalahnya bareng. Ada seorang sahabat Nabi, kakinya kurus kecil, memanjat pohon kurma. Nama sahabat itu Abdullah bin Mas'ud. Dan kemudian sahabat yang lain melihat kakinya yang kecil, tertawa mereka. Tertawakan betis Abdullah bin Mas'ud yang kurus dan kecil. Apa kata Nabi SAW? Kalau ditimbang nanti di padang mahsyar, betis Abdullah bin Mas'ud itu dengan begitu lebih berat lagi betis yang kurus dan kecil itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu jangan sepelekan orang karena fisiknya, jangan sepelekan orang karena tampilannya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk rupa kamu, wala ila suwarikum. Allah tak melihat badan dan wajah kamu, walakin yanzuru ila qulubikum. Yang ditengok, diperhatikan Allah adalah hati kamu, wa amalikum, dan amal soleh kamu. Kata Ibnu Umar, aku tidak bisa melihat wajahnya Allah, tapi kalau aku ingin tahu seperti apa Allah tersenyum kepada hambanya, maka Rasul kemudian menjawab, wahai Ibnu Umar, kalau kamu ingin membuat wajah Allah tersenyum kepadamu, maka buatlah senyuman di wajah ibumu. Karena saat ibumu tersenyum karena kebaikanmu, ibumu tersenyum karena ulahmu, ibumu tersenyum karena kelakuanmu, ibumu tersenyum karena perilakumu, ibumu tersenyum karena prestasimu, ibumu tersenyum karena sesuatu yang kamu berikan kepadanya. Di saat itu Allah sedang tersenyum kepada kamu. Semua namanya baik. Bisa. Anda butuh rezeki, sebut namanya Ya Razzaq. Anda sedang belajar, besok mau ujian, belajar supaya dipercepat ilmu, sebut namanya Ya Alim. Anda sedang bekerja, ada yang usil, ada yang iseng, ada yang ingin mencelakai Anda, sebut namanya Ya Jabbar, Ya Malik. Sedang punya banyak masalah, sebut Ya Sabar, Sabar, Sabar. Tapi kalau Anda ingin menyebut satu nama yang dengan itu semua masalah Anda tuntas, sebut Allah. Ya Allah, kami bermunajat kepadamu. Ya Allah, kami memohon kepadamu. Kalau Anda benar menyebutnya, benar memohonnya, maka demi Allah ada hadis yang langsung langsung disebutnya. Jika Anda memanggil Allah dengan nama yang paling tinggi dan benar cara memanggilnya, maka semua permintaan Anda sulit bagi Allah untuk menolak. As-salatu khairum minan naum. Man nama, siapa yang tidur,
walam yusalli, sampai nggak sholat subuh, balas syaitanu fi udhunih, setan kencing di telinganya. Untung Allah masih sayang, sehingga Allah yang Rahman, yang Rahim, yang Arhamar Rahimin tidak memperlihatkan mana tadi yang sholat subuh, mana yang tidak, semuanya sama. Tapi andai Allah tidak sayang, dia perlihatkan langsung tertulis WCS, WC setan. Sedangkan WC manusia aja bau setan, apalagi WC setan. Nggak mungkin bau manusia. Ainama takunu, dimanapun kau berada, yudrikumul maut, kematian akan datang. Walau kuntum fi burujin musayyadah, kau buat kotak kayu yang besar, kau masuk ke dalamnya, kau pun cerapa, berharap kau akan terselamat, terelakkan dari kematian. Akhirnya mulutmu berkata, sampai juga waktunya tiba. Akhirnya kau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kau bawa? Mal, harta, kendaraan, kereta kencana, mobil yang mewah, semua dia ikut mengiring. Tapi hanya sampai ke pelataran parkir belakang. Kalau masih ada rasa takut di dalam hatimu, jagalah takut itu. Kalau masih ada rasa sungkan kepada para ulama, rasa tak enak hati kepada orang tua, rasa segan kalau tak ke masjid, jagalah dia. Wariskan ke anak cucu, itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tak pernah pacaran dan bingung untuk mencari calon istri. Sama. Bagaimana ya Ustadz, kira-kira calon istri yang baik? Kalau kau cari karena cantiknya, cantik akan berubah, hari berganti musim berubah. Dulu cantik bukan main, tapi itu sudah anak keluar 3, membongkar mesin. Kalau kau carikan hartanya, dulu karena cincinnya banyak, hari ini dia berubah, harta tak lagi, akhirnya kau benci. Kau cari karena sukunya, berapa banyak yang dikeluarkan dari suku, dicopot gelar kehormatan, melanggar pantangan suku. Tapi kau carilah karena sesuatu yang tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas. Itulah karena agamanya. Jangan kau cari terlalu cantik, nanti dituduh orang kau pakai pelek. Jangan kau cari terlalu jelek, nanti kau malu bawa dia kondangan. Yang sedang-sedang saja. Masalah jelek dan cantik itu kan relatif, karena selalu dilihat lama-lama cantik. Orang sabar itu dekat dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Antum ingin dekat dengan Allah? Baik, sabar. Dan orang sabar, sabar di Quran selalu disabitkan dengan masalah. Quran surah kedua ayat 155 sampai 156. Ya, walanabluwannakum bisyai, kami akan uji setiap manusia dengan persoalan kehidupan. Minal khauf, kadang gelisah, wal ju' kadang lapar, wa naqsin minal amwal, harta berkurang, wal anfus, kadang-kadang ada yang sakit sampai ada yang meninggal, wat thamarat, kadang-kadang hasil kerja keras dan ampas dari orang lain. Wa basyiril sabirin, berikan kabar gembira pada orang sabar. Ini sabar berbanding lurus dengan masalah. Jika Anda minta sabar, itu biasanya orang diuji dengan masalah. Masih mau sabar? Alhamdulillah. Ketika Anda sabar saat ada masalah, Anda dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.